Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jadi cerita kita berlanjut dengan Vegito asli yang meningkatkan kekuatannya dengan semua yang dia miliki setelah rencana utamanya meninggalkan klon di setiap timeline untuk menyerap kekuatan setiap petarung Z di setiap saga akhirnya dilaksanakan. Sekarang semuanya menyatu kembali menjadi satu, di mana Vegito akan meledakkan energinya yang tak pernah berakhir. Kilat hitam menyembur kemana-mana seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya. Vegito tahu bahwa kali ini kemenangan adalah miliknya. Lucifer menjadi orang yang menyaksikan ini semua saat aura Vegito semakin menekan dirinya. Dari raut wajahnya yang bingung, dia juga tahu perubahan drastis dalam dinamika pertempuran baru saja terjadi. Saat dia berkata sambil menutupi dirinya, berapa banyak garis waktu itu yang disatukan oleh Vegito. Lucifer yakin para pecundang dari timeline lain tidak akan pernah bisa membuat perbedaan seperti ini. Segera semua pertempuran dan transformasi menembus waktu di bab-bab sebelumnya akan tampak jauh lebih seperti kesalahan daripada yang bisa dia perhitungkan. Sampai kemudian dengan dingin mengakhiri peningkatan kekuatannya seperti pertunjukan, Vegito akan menyelesaikan semua sandiwara dan menatap tajam ke arah Lucifer. Dia menghembuskan napas panjang seperti dia adalah semacam naga api. Vegito kemudian berkata bahwa dia telah memutuskan semua ini berakhir dengannya. Tidak ada dewa tua, tidak ada angel agung, dan tidak ada apa-apa yang tersisa. Vegito tidak ingin melanjutkan ini selamanya, dan Lucifer adalah makhluk yang perlu dimusnahkan, dan itu akan dilakukan di sini. Dewa-dewa lain yang Lucifer sebutkan itu bisa menyingkir dari jalannya seperti yang mereka lakukan selama ini. Sementara mereka para panah akan memerintah alam panah seperti yang seharusnya mereka lakukan. Sebelum berubah menjadi senyuman, Vegito ingin meminta pendapat Lucifer. Betapa baiknya dirinya berhenti melakukan penistaan meskipun kepercayaan dirinya salah tempat. Lucifer yang mendengar ini segera terpicu dengan nada bicara Vegito, membuatnya terdengar seolah nasibnya sudah diputuskan. Tapi saat kemarahannya meluap, itu semua meletus ketika Lucifer tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres di sekitarnya. Dalam sebuah aura yang mendominasi, kecepatan baru Vegito membuatnya segera berada di belakang Lucifer tanpa terdeteksi, sampai Lucifer terlambat menyadarinya. Segera, Vegito tidak memberikan jeda dan menghantamkan kakinya tepat ke punggung Lucifer dengan Lucifer berteriak saat benturan. Dia terlempar ke depan dengan tiba-tiba. Sebelum dengan cepat menyelamatkan dirinya dari rasa malu yang begitu besar, dia menanamkan kedua tangan dan kakinya ke tanah dengan keras untuk memperlambat dirinya hingga berhenti. Lucifer menjadi bingung mengapa dia tidak bisa melihat Vegito, padahal ini adalah mata ayahnya. Tapi sebelum dia sempat menyelesaikan pemikiran ini dan merenungkan bagaimana mata misterius miliknya ini bisa dikelabui oleh seorang panah belaka, Vegito sudah muncul lagi. Tepat di sana berdiri di atasnya adalah Vegito sekali lagi menatap rendah pada Lucifer, seolah-olah dia adalah kotoran di bawah sepatunya. Segera, Vegito kemudian menempatkan telapak tangannya di depan Lucifer dan di dalamnya mengumpulkan bola energi yang begitu terkonsentrasi sehingga mulai bersinar lebih terang dan menerangi wajah kedua prajurit tersebut. Dan akhirnya tanpa sempat melihatnya ditembakkan, dampak dari ledakan besar akan meninggalkan awan debu menjulang yang terus naik ke udara. Dan bahkan setelah ledakan ini, tidak ada lagi yang terdengar, terlihat, atau terdeteksi. Hanya Vegito yang menonton dalam diam seolah dia sudah menyelesaikan pertempurannya. Dan yang mengejutkan, ketika asap menghilang, apa yang tersisa tampak seperti Lucifer yang benar-benar mati. Pupil matanya menghilang, mulutnya terbuka lebar dan tergeletak datar di tanah dengan tangan dan kakinya merentang. Tidak sepatah kata pun keluar darinya saat Vegito mulai berjalan maju. Vegito ingin menyerap tubuh Lucifer dan menjadikannya miliknya. Sambil menunjuk dirinya sendiri dengan gaya klasik, Vegito akhirnya siap untuk menjadikan bagian dari tubuhnya seorang dewa tua untuk pertama kalinya. Tapi melawan kenyataan, dia menemukan energi untuk kembali bangkit dengan tangan dan kakinya. Lucifer tidak tahu bagaimana Vegito berubah seperti ini, tapi ini tidak akan berjalan seperti yang dia pikirkan. Vegito menantang apa yang akan Lucifer lakukan sekarang.
Dan saat Vegito bahkan tidak membiarkan detik berlalu lagi seperti orang dalam misi untuk mengakhiri segalanya, dia langsung menerjang dan mendaratkan satu lagi pukulan telak di bawah dagu Lucifer. Dan itu tidak berakhir di sana, karena panel berikutnya menunjukkan Vegito meluncurkan rentetan pukulan serupa di seluruh tubuh Lucifer, mengirim Lucifer mundur lagi, tapi kali ini secara instan merosot dengan punggungnya di sepanjang tanah. Saat Vegito segera mengulang siklus, setelah memukul Lucifer, dia mulai mengumpulkan laser energi di ujung tangannya sekali lagi. Dia katakan kekuatan bukanlah satu-satunya hal yang berbeda di antara mereka. Sambil membuka matanya lebar-lebar, Lucifer kemudian berkata dalam hati bahwa dia akan memenangkan ini dengan satu atau cara lain. Tapi sambil menunjukkan tangannya dengan cincin waktunya sekali lagi, dia mengingatkan Lucifer jika karena suatu keajaiban Lucifer melakukan serangan balik, maka Vegito juga akan kembali lagi. Karena telah benar-benar mematahkan semangatnya dan harapannya untuk menang, Vegito segera menindaklanjuti dengan ledakan energinya. Lucifer tertinggal dalam posisi rentan saat laser itu sudah berada tepat di wajahnya. Namun tiba-tiba Vegito mulai menghilang dan begitu juga Lucifer. Mata Akobelnya segera mulai bersinar, di mana Lucifer akan kembali menggunakan kemampuan bertukar tempatnya, yang secara instan Vegito berpindah tempat dan sekarang dialah yang berada di hadapan serangannya sendiri. Hasilnya adalah ledakan besar dengan kekuatan barunya dengan api yang luar biasa. Lucifer yang senang memberitahu bahwa otak bisa mengalahkan otot, dan sayangnya tidak ada jumlah fusion yang akan membantu Vegito menjembatani celah itu. Saat sekarang tertawa dengan sedikit kepercayaan diri, Lucifer versi lama seperti sudah kembali. Sampai dia menyadari ada yang salah, tapi bukan pada Vegito, melainkan pada dirinya sendiri. Dalam situasi yang paling tidak terduga, Lucifer entah dari mana mendapati tangannya sendiri menembus dadanya. Sebuah lubang berdarah yang menganga dengan cairan menetes di tubuhnya. Dan tidak ada ingatan dia melakukan ini atau bagaimana ini terjadi. Tapi saat asap dari serangan Vegito yang melukai dirinya sendiri menghilang, tawa Vegito segera memberikan jawaban. Vegito akui dia sudah melakukan trik kecil ini tepat saat Lucifer melakukan teknik pertukaran tempatnya. Baginya sangat mudah ditebak, dan itu adalah konsekuensi dari Lucifer yang menggunakan teknik mata itu. Vegito beritahukan memanfaatkan kemampuan mata Akobelnya untuk bertukar sepenuhnya, melakukan tindakan yang sama, artinya bahkan serangan ke diri Lucifer sendiri pun akan berhasil juga. Dan sayangnya bagi Lucifer, luka Vegito bisa sembuh sedangkan Lucifer tidak. Tepat setelah itu darahnya mengering dan lukanya menghilang dengan Vegito kembali normal. Lucifer terpana oleh adaptasi serangan balik Vegito yang cepat. Dia dengan enggan menarik tangannya dengan paksa, menyemburkan darah saat melakukannya sebelum dengan wajah yang semakin gila dia menatap Vegito dan berteriak tidak percaya semua ini. Dengan kekuatan Omnidevil, Dewa Tua, apalagi yang bisa Lucifer lakukan untuk bisa mengalahkan Vegito yang begitu kuat baginya. Tapi dalam pergeseran pemandangan yang tiba-tiba, kita sekarang akan melihat Vegito lagi, tapi Raja Omni Vegito dari alam semesta alternatif. Dia penuh sukacita karena tampaknya dia masih menonton dengan cermat bersama Kastil dan juga yang lainnya. Dia merasakan versi Vegito ini tumbuh lebih kuat setiap menit yang berlalu. Dia penasaran bagaimana Vegito asli menemukan cara untuk mengubah tingkat kekuatan sepenuhnya seperti itu. Berikutnya Dewa Naga Piccolo berdiri terpana, tapi tidak seterkejut Gohan yang tidak percaya bahwa dia harus mengatakan Vegito asli lebih kuat dari ayahnya. Semua orang yang energinya telah Vegito asli ambil, Gohan merasa mereka tidak punya peluang. Tapi Omni Vegito yang sekarang melipat tangannya tidak menganggap hal sejauh itu. Tiba-tiba dia menolehkan kepalanya ke putranya secara langsung dengan Kastil hanya tersenyum di tengah. Serapi merahnya aktif saat dia menanggapi. Vegito tegaskan dia nggak ingin Gohan meragukan mereka, dan yang terpenting jangan pernah meremehkan dirinya. Gohan telah melihat sisi Omni Vegito yang dia biarkan Gohan untuk melihatnya. Tapi dia ingatkan jangan lupa bagaimana dia menjadi Omnidevil. Sekarang dengan tatapan yang bahkan lebih jahat, Omni Vegito menyuruh Gohan untuk berhati-hatilah dengan pikirannya sendiri. Dia ingatkan Gohan tidak pernah tahu siapa yang mungkin mendengarkan, dan Gohan bukanlah orang yang akan pernah bisa menjatuhkannya. Di sini karena sangat terpana pada kekuatan Omni Vegito yang dia rasakan, keringat mulai membasahi seluruh tubuh Gohan saat dia menyadari semua yang dia pikirkan di bab terakhir tidak pernah menjadi rahasia bagi Omni Vegito. Karena rupanya Omni Vegito bisa membaca semua pikiran Gohan
karena Omnidevil itu benar-benar maha tahu. Tapi dalam perubahan adegan lainnya, dua mata lebar dengan kemarahan dan frustasi yang nyata kemudian menunjukkan dirinya. Tapi itu bukanlah mata Lucifer, melainkan Akobel sendiri. Akobel menjadi bingung bagaimana Lucifer anaknya bisa dikalahkan, bahkan dengan energi yang dia berikan padanya. Akobel menjadikan Lucifer dewa tua demi mengalahkan Zeus. Tapi rupanya ini tidak akan berhasil. Lucifer akan merusak segalanya jika Lucifer mati di sini. Untuk pertama kalinya menunjukkan sisi yang lebih emosional daripada pesona dingin dan diam yang dia miliki sebelumnya, Akobel sangat frustasi dengan Lucifer. Tampaknya dia juga menonton pertarungan itu. Segera menenangkan ekspresinya, Akobel merenung bahwa Hera sudah mengetahui tentang kenaikan Lucifer. Tidak diragukan lagi, Hera punya semacam firasat tentang bagaimana itu terjadi. Kekuatan yang Akobel berikan pada Lucifer itu seharusnya bisa mengakhiri Pegito. Jika Akobel melakukan lebih banyak, semua dewa tua akan menyadarinya, karena itu adalah sebuah pelanggaran. Tapi di situasi sekarang itu tidak bisa dihindari. Akobel menjadi makin bingung kenapa dia tidak bisa melahirkan satu putra pun yang berguna. Saat Akobel sekarang pasrah dan harus melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan, dia kemudian menghasilkan sebuah bola energi yang bersinar di tangannya. Tapi bola energi ini bukan untuk membunuh, melainkan untuk membantu Lucifer. Sambil menatap langit dengan dingin, dia berkata rencana untuk menggulingkan Zeus dengan semua persiapannya, semua penantiannya agar anaknya membuahkan hasil. Tidak akan berarti apa-apa jika Lucifer mati di sini. Akobel butuh dewa tua di pihaknya dan Lucifer tidak boleh menghilang begitu saja setelah dia menjadikan Lucifer salah satu dewa tua. Dengan kata-kata itu diucapkan, energi dewa lenyap dari tangannya seolah-olah pergi dari dimensi ini ke dimensi lain. Sementara itu, Lucifer yang terluka dan masih berdarah deras akan terduduk dengan tangan dan lututnya. Dia jelas telah menderita pukulan lebih banyak dari yang terlihat. Tapi Lucifer masih keras kepala bahwa dia tidak bisa dikalahkan. Baginya tidak ada makhluk panah yang bisa melakukan ini. Tapi dengan tarikan pada rambut putihnya, Pegito tampak mencengkram dan menarik lehernya ke belakang, seolah dia adalah seekor binatang. Pegito hanya tersenyum ke bawah sambil berkata tidak ada yang perlu ditolak. Pegito tidak memberikan apapun kepada Lucifer, karena Pegito akan mengambil semuanya dari Lucifer. Dengan ganas memutar tubuhnya, Pegito akan mencengkram erat kepalanya dan mulai menariknya dengan kecepatan tinggi. Wajahnya berubah seiring teriakannya saat gaya gravitasi mulai mengambil alih. Tapi ini hanya akan menjadi semakin buruk saat mulai berputar. Pegito hanya akan mengayunkan Lucifer semakin cepat sampai dia menjadi seperti gangsing, sebelum akhirnya mengakhiri penderitaan Lucifer dengan melemparkannya jauh ke arah dinding batu terdekat. Lucifer mau tidak mau menghantam punggungnya ke permukaan yang bergerigi. Tubuhnya segera tertancap di sana, dan saat dia tergeletak di dinding seperti sebuah karya seni yang tidak bergerak, Pegito sudah berjalan mendekat dan memperpendek jarak. Pegito tegaskan ini akan menjadi tempat peristirahatan yang bagus, dan biarkan gunung ini menjadi makam Lucifer. Mengikuti ini dengan sangat santai dan lambat, Pegito akan mengangkat dua jari. Dia menciptakan beberapa cincin energi keluar begitu saja dan menuju Lucifer. Lucifer yang masih menancap di dinding hanya akan menunggu cincin-cincin itu mendekat dan semakin mendekat. Segera, seperti sebuah kilas balik pada serangan klasik Majin Vegeta, cincin itu akan bergerak ke beberapa anggota tubuhnya, mengunci tangannya, lehernya, kakinya, dan kemudian menjepit mereka dengan paksa, menjaga Lucifer terjebak di dinding lebih kuat dari sebelumnya. Pegito senang perlawanan konyol dan cerita balas dendamnya yang menyebalkan ini akhirnya bisa mencapai puncaknya. Karena puas dengan korbannya yang tertangkap, Pegito akan berjalan mendekat dengan tangan di pinggul tepat di depan wajahnya. Lucifer yang benar-benar sedih dan kalah tidak melakukan apapun kecuali menggetarkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk memanipulasi Pegito agar melepaskannya dan membiarkan pertempuran ini berlanjut. Tapi Pegito yang jauh lebih licik hanya tersenyum di wajahnya dan mengingatkan Lucifer sudah punya kesempatan begitu banyak. Perbedaan antara mereka sudah jelas, tapi untuk upaya Lucifer, Pegito akan membuat penyerapan ini cepat. Dengan dingin sekarang mengangkat tinjunya lurus ke atas, siap untuk mendaratkan pukulan terakhir tepat pada Lucifer. Pegito menjanjikan kematian terakhir yang tanpa rasa sakit. Tapi tiba-tiba sebelum Pegito bisa melakukan apapun, dia merasakan bahaya yang datang. Dan dengan insting yang kuat, Pegito menghindar saat sebuah bola energi misterius melesat entah dari mana ke arahnya
atau mungkin ke arah Lucifer. Bola energi itu masuk ke dalam tubuh Lucifer, tapi serangan itu jelas tidak dimaksudkan untuk menyakiti meskipun setiap sel tubuh Lucifer tampak tersetrum dan juga hangus. Dan secara misterius, tidak ada kerusakan yang tampak di bagian luar. Teriakan dari rasa sakit sebelumnya sekarang berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat. Tampaknya, Lucifer tidak sedang mengalami kehancuran, melainkan sebuah transformasi. Dalam sekejap, setiap borgol energi Pegito hancur seperti potongan kaca, di mana Lucifer kemudian meluncurkan peningkatan kekuatan penuh dengan semua lukanya bahkan sembuh secara ajaib. Apapun yang baru saja mengenainya memang dimaksudkan untuknya, yaitu sebuah bantuan untuk kembali memastikan kemenangannya. Dalam sekejap, semua aura ini lenyap secepat kedatangannya, tapi tidak ke udara, melainkan masuk ke dalam tubuh Lucifer yang gemetar. Dia berdiri dengan tangannya menjuntai di sisinya dan kepalanya tertunduk. Yang bisa dilakukan Pegito hanyalah mundur dalam kebingungan penuh. Lawannya yang telah kalah tiba-tiba diberikan kehidupan baru dengan cara yang paling tidak dia pahami. Pegito mempertanyakan bagaimana semua ini bisa terjadi, tapi kepala Lucifer yang tertunduk akan segera mulai terangkat untuk memberinya jawaban yang kita inginkan. Saat matanya mulai terbuka sampai memberitahu kita semua bahwa energi tadi adalah kekuatan Akobel ayahnya untuk membantunya lagi. Lucifer akan langsung tahu bahwa energi dewanya berasal dari Akobel sendiri, ayahnya yang telah menaikkan derajatnya sekali lagi. Akobel ikut campur dalam urusan panas sekali lagi, yang semuanya demi harapan untuk menghentikan Pegito. Wah, Lucifer curang banget ya, lagi-lagi minta bantuan bapak. Pegito aja sampai penasaran kenapa salah satu dari dewa tua itu melakukan ini. Baginya, ini sama sekali tidak masuk akal. Tapi sebelum Pegito bisa sepenuhnya memahami bagaimana jalan pertempuran berubah di depan matanya, Lucifer yang baru saja diperkuat sekarang melesat maju dengan antusiasme baru. Kecepatannya dalam 1 detik membuatnya sudah berada tepat di atas Pegito. Memukul Pegito dengan pukulan uppercut dengan kekuatan luar biasa, mengirim dagu Pegito melesat seperti roket. Kekuatan ini begitu sangat ekstrim, di mana Pegito akan terlempar berputar di udara. Lucifer berterima kasih pada ayahnya dan tidak akan membiarkan kekuatan ini sia-sia. Lucifer akan menunjukkan padanya sekali dan untuk selamanya apa artinya menjadi dewa tua, dan bersama-sama tahta Zeus akan menjadi milik mereka. Dengan Lucifer kemudian melompat maju untuk memanfaatkan posisi Pegito yang masih rapuh dalam putaran. Tapi Pegito tidak akan tertinggal sejauh itu, atau bahkan tidak tertinggal sama sekali seperti yang dipikirkan Lucifer. Karena segera kemudian Pegito akan berhenti dan menahan tendangan Lucifer. Lalu Pegito segera mengokang pukulannya lurus ke belakang dengan ekspresi jengkel. Dan tanpa ragu, Pegito melepaskan pukulannya tepat di wajah Lucifer lagi. Dengan reaksi darah Lucifer yang memercik, itu berarti serangan Pegito masih sangat kuat. Menyadari darahnya keluar, membuat Lucifer sedikit terkejut. Karena Lucifer awalnya berpikir kekuatan bantuan dari ayahnya akan membuat Pegito tidak berguna. Tapi tampaknya Akobel agak pelit dalam memberikan kekuatannya. Namun, Pegito meremehkan jika kekuatan itu mungkin adalah semua yang dimiliki ayah Lucifer, dan Pegito masih lebih kuat dari Lucifer dan ayahnya meski digabungkan. Lucifer sontak menjadi tidak terima, karena jika ini yang Akobel berikan, maka Lucifer yakin kekuatan ini pastinya akan cukup mengalahkan Pegito. Saat segera menguji hal ini, Pegito akan menyerbu kembali sekarang karena pertempuran benar-benar dimulai lagi. Lucifer merasa bisa melihat semuanya sekarang. Tidak peduli apapun yang Pegito lakukan, mereka para dewa tua akan memastikan Pegito kalah. Tapi terlepas dari apapun yang dikatakan Lucifer, Pegito terus meluncurkan rentetan serangan yang dengan cepat menghapus senyumannya. Saat keduanya sekarang akhirnya menemukan lawan yang setara satu sama lain. Ketika akhirnya sebuah tinju berhenti dan keduanya berdiri dalam kebuntuan sambil menggerutu. Keduanya akan saling mengunci dengan kedua tangan di wajah masing-masing, menunjukkan betapa besarnya upaya penuh yang mereka kerahkan. Tapi Lucifer tidak akan menjadi petarung yang sama seperti beberapa menit yang lalu. Energi Akobel menanamkan dalam dirinya lebih dari yang bisa kita ketahui. Saat dia segera menggunakan kesempatan untuk melancarkan tendangan depan tepat di bawah dagu Pegito. Bahkan Pegito pun terpana oleh kelenturan dan spontanitas serangannya yang tidak nyata. Pegito berpikir semua ini karena dewa-dewa tua itu tidak bisa melihat Lucifer kalah. Saat Pegito akan segera berteriak dengan mulut terbuka lebar dan secara misterius menatap lurus ke kaki Lucifer,
menunjukkan sisi Goku yang langka. Seperti binatang, dia akan segera menggigitnya, menyebabkan Lucifer berteriak tidak percaya. Tapi akhirnya Lucifer bisa membebaskan diri dan keduanya terpisah. Dan dengan teriakan-teriakan yang dilepaskan selama berjam-jam, Vegito dan Lucifer bertarung tanpa henti di langit. Dengan tangan kosong dan bantuan kekuatan Akobel, benar-benar telah menyeimbangkan kekuatan mereka hingga setara lagi. Karena pada akhirnya keduanya terlihat lebih terluka dan lelah daripada sebelumnya. Sepanjang pertempuran ini, keduanya berdiri dalam kebuntuan, tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Keduanya jelas capek dari semua ini, sampai nafsu penuh mereka untuk bertempur tidak akan membiarkan mereka menghentikan apapun, memaksakan tubuh mereka untuk meningkatkan kekuatan lebih dan lebih lagi. Dan dengan dua raungan keras mereka berdua berteriak dan mengelilingi diri mereka dengan energi yang akan mengubah mereka menjadi cahaya itu sendiri. Sekarang saling menyerang dengan pukulan yang ditarik ke belakang. Yang akan kita lihat hanyalah dua sinar berwarna beda saling berhadapan, seolah-olah kita sedang melihat pementasan ulang Gun Vegeta melawan Kamehameha Goku. Tapi terlepas dari itu, keduanya akan terus berteriak dan mencurahkan setiap ons energi mereka ke dalam ini. Meskipun dari atas, bentrokan sinar itu akan tetap mematikan. Tidak ada yang bergeming dan tidak ada tanda-tanda pemenang. Sampai getaran dan vibrasi halus terjadi di tinju Vegito saat terhubung dengan Lucifer. Vegito sontak terkejut bagaimana tangannya bisa didorong. Saat tiba-tiba, Lucifer sekarang memiliki senyuman percaya diri, memberitahu bahwa Akobel ayahnya ada di sini sekarang. Secara tidak dapat dipercaya, tepat di belakang Lucifer akan ada penampakan dari Dewa Tua Akobel sendiri. Akobel telah melanggar semua aturan dan akan membantu anaknya memenangkan pertempuran ini. Tampaknya Akobel ingin pertempuran ini berakhir sekarang dan secepatnya. Wah, makin gila aja Akobel ini ya. Dia nggak mau melihat anaknya sampai kalah. Vegito akhirnya melihat ternyata itu adalah Dewa Tua yang membantu Lucifer. Jika begitu, Vegito akan memaksakan dirinya menghadapi mereka berdua. Tapi, meskipun Vegito mencoba menantang untuk melepaskan lebih banyak kekuatan, dia segera menyadari tidak ada yang berubah. Faktanya, Vegito mulai didorong mundur dan akan segera kalah. Vegito merasa ini sangat mustahil sekali. Sampai akhirnya, Vegito didorong sampai ke tanah dengan auranya tampak seperti telah diratakan sepenuhnya sekarang oleh kekuatan luar biasa Lucifer dan Akobel. Lucifer beritahukan saat dia merasakan jenis kekuatan yang dimiliki para dewa tua ini, rasanya memuakan melihat betapa lemahnya Vegito jika dibandingkan dengan kekuatan dewa tua. Sekarang Vegito sudah tahu beginilah hebatnya kekuatan para dewa tua. Lucifer tegaskan Vegito bisa menganggap ini adalah pembunuhan ayahnya. Lucifer mungkin bisa meningkatkan kekuatannya sendiri dan bisa mencoba menemukan sesuatu di dalam dirinya. Tapi baginya itu tidak ada gunanya karena kekuatan dewa tua ayahnya terlalu besar untuk kekuatan Lucifer sendiri. Vegito yang tampak menundukkan kepalanya dan hampir merasa kalah, penasaran mengapa ini terjadi sekarang. Mengapa di saat seperti ini semuanya harus selalu memojokkan dan mengalahkannya. Sebelum dalam sekejap wajahnya tampak, Vegito akan menangis tapi bukan sembarang air mata, melainkan air mata darah yang nyata. Vegito telah menjadi putus asa dan berharap kapan ada seseorang yang membantunya juga. Karena selama ini Vegito selalu berjuang sendiri dengan cuma mengandalkan pemikirannya. Tapi secara luar biasanya, dalam sebuah kejutan takdir yang tidak terduga, dewa tua lainnya akan tiba. Tangannya berada di bahu Vegito saat Kronoa akhirnya akan melakukan gerakannya juga. Tujuannya masih menjadi misteri total, tapi sekarang yang pasti Kronoa tidak berada di pihak Akobel, melainkan tampaknya berada di pihak sang Vegito sendiri. Wah, akhirnya Vegito mendapatkan bantuannya juga ya. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Ada apa sebenarnya dengan konflik para dewa tua ini? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya Anime Bapak-Bapak.